Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 18 di bulan September 2024 guys. Dan seperti biasa, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan guys di 3,17%, dan juga untuk Fear and Greed Index masih di area fear tapi ada kenaikan ya di poin 38 hari ini guys. Dan kita tunggu aja nanti seperti apa untuk perkembangannya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrong yang di sini. Kalau kita lihat ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini ada kenaikan di 3%, cukup bagus. Begitu juga untuk Ethereum juga naik meskipun tipis ya di 1,2%, disusul oleh BNB di 1,2%. Kemudian beberapa altcoin yang lain juga tampaknya mengikuti pergerakan dari Bitcoin ini, dan rata-rata di sini menghijau ya, dan ini cukup bagus guys ya. Begitu juga untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya. Kita lihat di sini untuk time frame weekly-nya tampaknya masih mengikuti atau sesuai dengan skenario yang kita sampaikan kemarin ya, bahwa di area ini akan terbentuk semacam compression. Dan sekarang memang ada untuk koreksinya ya, untuk mencoba retest di MA20 ya, tepatnya di harga sekitar 62 ribuan, dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa memvalidasi struktur yang terbentuk di sini ya. Maka target utamanya bisa mencapai di harga sekitar 65.000 dolar ya kalau kita lihat di sini guys. Dan kita akan lihat nanti untuk perkembangannya apakah sesuai dengan skenario yang kita sampaikan hari ini. Dan tentu saja semua ini tergantung dari perkembangan yang ada ya, baik perkembangan dari market secara makro ataupun ada news-news yang dirilis ya, yang khususnya berhubungan dengan ekonomi secara global guys. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan dari harga Bitcoin itu sendiri. Oke. Dan seperti biasa ya, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik. Yang pertama ya, kita cek dari harian FX Street, diinformasikan bahwa Bitcoin menguat ya bersama dengan pasar kripto karena spekulasi untuk penurunan suku bunga dari Federal Reserve yang lebih tajam dan positifnya di kuartal keempat ini guys. Nah ini menarik ya. Jadi investor mata uang kripto ini mulai aktif kembali di tengah meningkatnya antisipasi ya untuk Federal Reserve dalam meeting FOMC nanti guys, yang kemungkinan besar itu akan melakukan pemotongan suku bunga sebesar 50 basis point ya pada hari Rabu guys. Dan berdasarkan CME FedWatch Tool, instrumen yang mengukur suku bunga acuan untuk Federal Reserve ini memberikan wawasan mengenai bagaimana pelaku pasar ini memposisikan diri menjelang pertemuan ini guys. Dan hasilnya diperkirakan peluang 38% Federal Reserve ini akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point pada pertemuan September. Dan sementara untuk peluang pemangkasan sebesar 50 basis point telah melonjak menjadi 62% guys, naik dari 50% sehari sebelumnya. Dan tentu saja pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point oleh Federal Reserve ini akan menjadi kejutan paling signifikan ya sejak 2008 dengan selisih yang cukup besar. Dan sebaliknya, pemangkasan sebesar 50 basis point akan menjadi langkah tak terduga terbesar sejak 2009 nanti, kata analis dari Kobeissi Lettering. Nah, akibatnya ya, pertemuan dari FOMC dari hari Rabu mendatang ini sebagian besar akan mempengaruhi harga Bitcoin dan juga pasar kripto secara umum, di mana Bitcoin ini naik 4% hari ini dalam 24 jam terakhir, naik di atas 60.000 dolar guys. Dan tentu saja diikuti oleh beberapa altcoin ya, seperti Ethereum, BNB, Solana dan lain-lain ya, seperti yang terlihat di data coin market cap tadi. Dan secara historis ya, Bitcoin dan juga pasar kripto yang secara lebih luas ya, ini telah mengalami kenaikan harga selama periode suku bunga yang rendah, dan tren ini khususnya terlihat jelas selama kenaikan pasar kripto tahun 2017 dan juga lonjakan penawaran koin perdana atau ICO ketika suku bunga berkisar sekitar 0,75% sampai 1% ya, dan 1% sampai 1,25% guys. Yang intinya guys, dengan adanya sentimen positif ya untuk penurunan suku bunga ini mengakibatkan banyak spekulasi ya bahwa untuk Bitcoin ini akan naik cukup tinggi guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk hasil rapat FOMC, ini akan menjadi satu yang menarik guys. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau kita lansir dari harian Cryptopolitan, diinformasikan guys bahwa Microsoft dan juga BlackRock ini berkolaborasi ya untuk meluncurkan dana investasi untuk AI senilai 30 miliar dolar guys. Wow, ini besar sekali ya. Jadi BlackRock ini mulai serius guys menggarap infrastruktur untuk kecerdasan buatan atau AI, di mana pengelola aset terbesar di dunia ini yaitu BlackRock dengan Microsoft ini meluncurkan dana investasinya ya senilai 30 miliar dolar, yang tujuannya untuk membangun pusat data dan proyek energi untuk menangani permintaan produk AI yang terus meningkat. Dan orang-orang yang dekat dengan masalah ini mengatakan dana ini akan menjadi salah satu
yang terbesar di Wall Street guys. Dan pembuat chip Nvidia dan juga MGX yang merupakan sebuah perusahaan yang didukung oleh Abu Dhabi juga merupakan mitra ya dalam dana tersebut ya. Permintaan energi dari AI meroket, di mana produk AI ini membutuhkan daya yang lebih besar ya daripada teknologi lama. Dan permintaan yang terus meningkat ini memberi tekanan pada sistem energi saat ini guys. Unit investasi infrastruktur baru dari BlackRock Global Infrastructure Partners atau GIP ini memimpin guys, dan ini akan menjadi dana besar pertama GIP sejak BlackRock setuju untuk membelinya dengan harga lebih dari 12 miliar dolar beberapa bulan lalu, meskipun kesepakatannya belum difinalisasi. Larry Fink, pendiri dan CEO dari BlackRock, mengatakan kepada investor tahun ini ya bahwa ia belum pernah melihat tingkat permintaan AI sebesar ini dalam 50 tahun belakang ya, yang berkecimpung di dunia keuangan ini guys. Dana investasi AI merupakan bagian penting ya dari strategi BlackRock untuk memanfaatkan lonjakan ini, dan sistem AI membutuhkan listrik dalam jumlah besar dan infrastruktur energi saat ini belum siap untuk mendukungnya. Wow, ini keren banget ya, dan ini memang jadi suatu investasi yang sangat potensial banget guys ya, dan ini sangat dibutuhkan sekali untuk perkembangan AI saat ini. Dan kita lihat aja apakah dengan adanya kerjasama ini ya antara BlackRock dan juga Microsoft ini akan memberikan jalan bagi para pengembang khususnya di bidang AI ya untuk lebih leluasa mengembangkan ide-ide terbarunya ya dalam hal AI, yang tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang menarik guys suatu hari nanti, dan kita lihat aja seperti apa perkembangan dari AI suatu hari nanti guys. Oke, kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari harian Crypto Briefing, diinformasikan juga bahwa Google Cloud meluncurkan layanan RPC blockchain yang kompatibel dengan Ethereum guys. Jadi layanan ini menghilangkan kebutuhan dari para pengembang ya ataupun developer untuk mengelola infrastruktur node yang kompleks. Jadi Google Cloud telah meluncurkan layanan blockchain remote procedure call yang baru ya atau RPC untuk menyederhanakan pengembangan blockchain bagi para pengembang Web3 sehingga memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan data blockchain, dan sebagaimana diumumkan oleh perusahaan tersebut dalam pengumuman terbarunya guys. Layanan ini awalnya mendukung mainnet ya dan juga testnet dari Ethereum dengan rencana untuk memperluas ke lebih banyak jaringan di masa mendatang. Layanan untuk node RPC ini digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi ya dalam ekosistem blockchain, dan protokol ini memainkan peran penting dalam memungkinkan komunikasi yang efisien ya antara decentralized apps dan juga blockchain, yang memfasilitasi berbagai fungsi yang penting untuk dApps, dompet blockchain, dan platform analisis blockchain untuk menyebutkan beberapa di antaranya. Dengan memanfaatkan infrastruktur dari Google Cloud ya untuk safety ataupun keamanannya dan juga keandalannya, layanan blockchain RPC baru berupaya menawarkan solusi yang hemat biaya, terukur, dan andal untuk berinteraksi dengan data blockchain guys. Layanan ini kompatibel ya dengan standar Ethereum JSON RPC sehingga memudahkan pengembang untuk berinteraksi ke dalam aplikasi mereka. Dan layanan ini menawarkan tingkatan gratis dengan hingga 100 permintaan per detik dan 1 juta permintaan per hari, yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi real time dan intensif data tanpa biaya. Jadi ini semakin menarik ya. Di luar sana mulai banyak berkembang ya untuk jasa-jasa dalam hal pengembangan blockchain, kemudian AI. Ini menjadi sesuatu peluang yang baru guys ya, dimana hal ini memang sangat dibutuhkan ya untuk perkembangan saat ini dalam hal Web3 ya khususnya. Seperti halnya Google Cloud ini yang juga menyediakan fasilitas seperti ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan Web3 kedepannya, khususnya yang berhubungan dengan blockchain ini. Dan tidak menutup kemungkinan ya mungkin dari provider yang lain ya, tidak hanya di Google Cloud, yang mungkin juga akan menyediakan hal-hal semacam ini, yang tentu saja ini menjadi sesuatu yang bagus ya, karena akan terjadi persaingan sehingga akan menyediakan pilihan yang cukup menarik ya bagi para penggunanya di suatu saat nanti guys. Oke, ini cukup menarik. Kemudian selanjutnya guys, kita lansir dari Hodl untuk update terbaru ya dari kasus Wasir X yang sempat terkena hack ya. Diinformasikan bahwa Binance mengeluarkan pernyataan di mana dia menyangkal ya adanya keterlibatan dalam peretasan sebesar 230 juta dolar pada bursa kripto Wasir X yang ada di India guys. Jadi dalam pernyataan yang dirilis hari ini, Binance mengatakan bahwa pihaknya itu tidak pernah memiliki, mengendalikan ataupun mengoperasikan Wasir X dan tidak terlibat dalam dompet yang disusupi bertentangan dengan spekulasi ini guys. Nah pertanyaannya, kenapa kok Binance ini mengeluarkan pernyataan ini guys? Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Wasir X ini bisa dibilang sebagai toko kriptonya di
Indonesia ya, sehingga Binance ini bisa dibilang sebagai induk dari WazirX itu sendiri, tetapi tidak secara langsung ya mengatur dan berhubungan dengan WazirX ini. Mungkin saya kurang paham ya dalam hal teknisnya seperti apa, tapi mirip-mirip juga ya seperti Binance US juga. Meskipun di atas nama Binance, tapi secara teknis mereka itu berbeda guys. Jadi si WazirX pun juga bisa dibilang sama ya status mereka, sehingga antara Binance dan juga WazirX ini tidak ada hubungan juga ya, sehingga Binance pun di sini mengeluarkan statement bahwa meskipun ada hubungan dengan WazirX tapi tidak ada keterlibatan dalam hal peretasan sebesar 230 juta dolar yang terjadi pada bursa kripto WazirX ini. Jadi untuk sementara memang masih menjadi tanda tanya ya untuk kasus yang terjadi pada WazirX ini, dan nanti kita akan update lagi untuk perkembangan terbarunya dari WazirX ini, karena WazirX ini merupakan exchange terbesar di India guys. Yang kalian tahu potensi yang ada di India itu sangat besar sekali, sehingga kalau seandainya ya ini terjadi pada Binance ataupun terjadi pada toko kripto, ini juga akan menjadi sesuatu yang serius ya, khususnya di Indonesia ya. Apalagi kemarin Indodax juga sempat kena hacking ya, yang mengalami kerugian sekitar 22 juta dolar guys, dan itu pun masih belum jelas untuk permasalahannya. Nanti kita akan update lagi guys. Jadi untuk sementara itu dulu ya untuk informasi hari ini. Yang jelas kita tunggu aja nanti untuk hasil rapat dari FOMC, apakah benar akan menurunkan suku bunga Federal Reserve. Kalau memang benar, ini akan menjadi sesuatu yang menarik dan biasanya efeknya akan positif terhadap harga kripto guys. Oke, jadi seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.